ganteng terus. Ngejreng sih. Iya, dari Bekasi untuk Mitra Sejaman siar Elegan Gas 100.3 FM Radio Orang Bekasi. Iya, tentunya disiarkan secara langsung dari Jalan Sima menuju ke nomor 30 Bekasi Baik, Selatan. Mitra Sejaman siar sesuai janji kita, sesuai janji Iya kita. dong, pastinya dong. Kita nggak pernah bohong kok. Langsung aja kalau langsung. Nah, kita langsung aja ya, Mitra mungkin penasaran nih. Waduh, ini hari ini kita kedatangan Kepala DPPKB Kota Bekasi. Yes. Siapa sih kalau bukan Dokter Marisi SPD MPD yang hari ini akan membawakan talkshow penurunan stunting di Kota Bekasi, Bang Betot. Pokoknya kita semangat terus untuk stunting ini luar biasa. Karena ini pertumbuhan yang harus benar-benar kita jaga buat anak kita. Iya benar banget. Dan Mitra juga kan hari ini biar gak gagal paham juga tentang stunting. Jadi biar lebih paham lagi dan lebih paham. Langsung kita disapa narasumber kita. Oke, kita sapa dulu. Selamat pagi, Assalamualaikum. Bu Dokter Marisi, selamat pagi. Selamat pagi. Suaranya lembut banget Bang Betot. Suaranya kayak Mas Wahyu. Suaranya lembut banget. Dengarnya enak ya Bang ya? Oke. Gimana perjalanannya Bu? Alhamdulillah Lancar ya? lancar Lancar. semua. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Amin Bu Dokter. Udah siap ya? Udah siap dong. Insyaallah. Memberikan pengarahan kepada kami juga kepada Mitra Elegan yang sedang mendengarkan pada hari ini. Kita langsung aja Polola, kita dengerin tentang stunting sudah ada di situ, iya. Iya, kita langsung aja ya di sini Mitra kita langsung ke titiknya aja kita nih. langsung aja. Iya, langsung membahas soal fenomena stunting. Mungkin sedikit dijelaskan dulu oleh Ibu Dokter, silahkan. Silakan. Baik. Pada masyarakat Kota Bekasi, kami dari Dinas DPPKB mengucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita berbicara tentang stunting, di mana Kota Bekasi itu sangat kita banggakan. Nomor 1 se-Jawa Barat, nomor 3 se-Indonesia. Mana kita sekarang itu ada 6%. Sekitar 4.000-an lagi yang harus kita selesaikan. Bahkan untuk menurut IPPKM juga kita sudah mulai berusaha untuk 3,4%. Gitu. Di mana stunting ini adalah anak-anak yang mendapat gangguan secara fisik, pertumbuhan dan perkembangannya akibat kekurangan gizi yang kronis. Nah, itu juga terdapat infeksi tulang yang ditandai dengan panjang, tidak sesuai dengan seusianya, atau tingginya, berat badannya juga tidak sesuai dengan seusianya, seperti itu. Jadi di mana menurut pemerintah di bidang kesehatan, Perpres 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting di seluruh Indonesia, khususnya Kota Bekasi. Itu pemirsa, agar kita sebagai orang tua lebih memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak-anak kita. Karena ini adalah generasi bangsa, generasi putra-putri kita di Kota Bekasi, khususnya nasional umumnya. Seperti Iya. Gitu. Jadi gini Bang Betot, ternyata angka stunting di Kota Bekasi itu menurut informasi angkanya rendah dibandingkan dengan daerah lain. Benar nggak Bu? Benar. Nah, berarti Kota Bekasi kita ini sudah sedikit terbenahi 75% ya. Sudah, insya Allah. Dan mudah-mudahan kita menuju zero stunting di tahun 2024. Itu. Berarti Kota Bekasi bisa menjadi contoh daerah-daerah lain, Ibu. Insya Allah. Oke, baik, Mbak Betot. Kita lanjut di sini. Apa saja upaya atau program yang dicanangkan dari DPPKB untuk menurunkan prevalensi stunting saat ini, Bu? Karena walau setiap tahun prevalensinya menurun dan kita termasuk daerah dengan tingkat stunting rendah 3,4%. Yang pertama kami lakukan tahun 2020 itu sosialisasi ya Bu ya, tentang pencegahan stunting. Yang kedua adanya program 1000 hari HPK, yaitu 1000 hari pertama kehidupan anak ya Bu ya, mulai dari dalam kandungan sampai tadinya 2 tahun, sekarang sudah sampai 5 tahun. Upaya-upaya kita adalah mulai dari hulu sampai
hilir. Tadinya hanya di hilir, sekarang mulai dari hulu, dari remaja. Remaja siap nikah terutama, dan khususnya untuk yang putri. Ya. Nah, kenapa putri? Karena putri itu yang reproduksi, Bu. Ya itu sudah ya. Kita memberikan dengan remaja itu edukasi, termasuk ya vitamin penambah darah seperti itu. Dan kami sudah bekerja sama dengan Kemenak, di mana nanti itu setiap remaja yang akan siap nikah itu terlebih dahulu itu ada persiapan minimal 3 bulan sebelum nikah, yang bagusnya sih setahun. Seperti itu, satu tahun. Setahun sebelum nikah, supaya ya fisiknya, termasuk ya nanti mentalnya, terutama kesiapan reproduksi itu lebih bagus dibandingkan ya sebelum biasa langsung gitu. Gitu Bang Betul. Nanti Bu kalau mau nikah 1 tahun udah setahun persiapan. sebelum periksa dulu ya. Waduh, Jangan sama perempuannya aja yang diperiksa ya Bu ya. Iya. Laki-laki juga perlu. Permasalahannya ini lelaki sabar apa enggak gitu. Oke, kita lanjut. Oke, baik. Seru nih kayaknya Polang nih, seru nih. Iya dong tentunya. Nah, baik dari di sini kita bahas lagi tentang inti semua lapisan harus bersinergi ya Bu ya. Iya. Dengan cara dan kapasitas masing-masing ini seperti apa nih Bu caranya Bu? Kami bersinergitas di dalam namanya teori pentahelik ya Bu ya. Ya permisi ya. Itu teori pentahelik itu adanya keterlibatan antara pemerintah, swasta, termasuk juga pengusaha, akademis dan media. Supaya ini tersosialisasikan dengan baik, dimengerti oleh masyarakat kita. Bagaimana pentingnya mulai namanya pengasuhan anak dari mulai 0 sampai 5 tahun seperti itu. Jadi harus ada edukasi yang terus menerus, dan ini kita juga punya pendamping keluarga sebanyak 5.877 orang untuk mendampingi masyarakat kita dalam rangka mulai dari remaja, termasuk juga catin, termasuk juga ibu hamil, termasuk juga dengan ibu menyusui, yaitu pasca melahirkan, ibu punya balita. Jadi kita punya tim yang cukup handal di lapangan seperti itu. Keren banget Bang Utat ya persiapannya ya. Iya. Nah untuk sosialisasi sendiri ini berarti memang sudah digalakan ya Bu ya? Sudah digalakan. Iya, sudah digalakan baik dari pihak DPPKB sendiri atau pemerintah Kota Bekasi ya. Oke. Nah banyak sekali program yang sudah digalakan juga dari DPPKB, tapi program ini juga tidak akan bisa berjalan utuh ya Bu ya. Apabila masyarakat juga tidak ikut bergerak, berpartisipasi dan menyuarakannya seperti itu. Makanya kita ya harus semua lapisan harus terlibat. Ya baik dari masyarakat itu tadi, bukan hanya pemerintah saja seperti yang tadi saya jelaskan, termasuk juga pengusaha. Kenapa pengusaha? Dalam CSR kan ya kita kan nggak bisa bergerak sendiri, juga termasuk media tadi mensosialisasikan, termasuk akademis mengkaji. Karena nanti di situ ada namanya audit stunting yang semua akan terlibat dari berbagai lapisan masyarakat seperti itu untuk menurunkan percepatan penurunan stunting yang ada di Kota Bekasi, khususnya umumnya di nasional seperti itu. Jadi kalau sampai saat ini yang tadi udah kita bahas berarti sudah rendah banget untuk Kota Bekasi ya Bunda? Insya Allah sudah rendah, karena kita menurut itu SGGI kita nomor 1 se-Jawa Barat. Mudah-mudahan nanti kita bisa nomor 1 se-Indonesia. Itu yang kita harapkan. Itu yang kita harapkan. Biar Kota Bekasi sehat semuanya nih Po. Iya. Mungkin dari Bu Mentut ada pertanyaan? Kalau melibatkan tetap ya ke ibu-ibu PKK itu tetap melibatkan ya? Itu tadi tim kita yang 5.827 untuk kader terdiri dari kader PKK, kadernya Posyandu, kader Pos KB, termasuk bidan-bidan, termasuk PKA, Puskesmas dan sebagainya. Kita terlibat semuanya gitu, sesuai dengan fungsi masing-masing. Kalau di PPKB kan dengan edukasi, menyosialisasikan, sementara PKK dan Posyandu nanti di Posyandunya menimbang, mengukur dan sebagainya. Kesehatan nanti kalau ada di audit itu misalnya ada yang rawan atau misalnya terdampak, itu cepat mengantisipasi dalam tindakan seperti itu supaya kita jangan kecolongan. Iya benar banget.
bekerja. Satu lagi dan Bu, selain PKK juga bergerak biasanya kan dari posyandu ke posyandu. Itu ada door to door ke rumah-rumah nggak? Itu yang tadi yang 5.877 itu door to door. Iya, door to door. Door to door yang dampingin. Baik, itu bukan hanya tadi posyandunya saja, termasuk pendampingan remaja, ibu hamil, ibu nipas, menyusui, juga ibu yang punya balita. Seperti itu. Mereka dengan sukarela dan memang dengan ikhlas dan juga arahan dan edukasi dari kita DPPKB dan instansi terkait untuk pendampingan pada masyarakat gitu, di lingkungan masing-masing. Di sini juga ada dibahas tentang pencegahan kehamilan di usia terlalu tua dan juga terlalu muda. Oke, baik. Gini, Prima, saya memang salah satu program kami di samping juga tadi pendampingan, ada juga pencegahan kehamilan yang terlalu muda. Kami punya program 2125 itu di mana wanitanya minimal usia 21 tahun menikah, yang laki-laki 25. Kenapa? Alasannya tadi itu kalau perempuan itu di bawah 21 tahun reproduksinya belum siap. Belum siap. Apabila dipaksakan untuk reproduksi, rawan dengan keguguran, rawan dengan infeksi rahim dan sebagainya, itu menyebabkan juga perkembangan nanti janinnya kurang bagus yang menyebabkan jadi stunting juga salah satunya. Pengaruh juga Pengaruh ke anak ya. Untuk laki-laki kenapa juga 25 tahun? Ini menurut ahli kesehatan ibaratkan sama kayak kelapa ya, bukan disamakan tapi apa-apanya. Kalau belum tua itu santannya itu encer. Jadi spermanya juga masih muda seperti itu. Masih bagus ya. Jadi di atas 25 itu menurut ahli kesehatan itu sudah cukup tua untuk membuahi spermanya. Seperti itu. Itu tadi batas sampai 21 untuk yang muda. Yang Kalau perempuan. yang enggak ketuanya dulu. Iya. Yang kalau yang yang muda. hamil tuanya sampai batas berapa? Saya selanjutkan ya. Lanjutkan. Itu untuk usia. Untuk jarak anak antara satu dengan yang kedua sebaiknya minimal 3 tahun. 3 tahun. Kalau terlalu dekat juga, satu tadi itu ya kurang perhatian. Kedua namanya itu reproduksinya belum sembuh. Dibuahkan dipaksakan itu bisa jadi infeksi, bisa rawan keguguran juga. Yang keduanya anak itu kurang mendapat perhatian. Mendapat perhatian dan kasih sayang, termasuk juga pola pengasuhannya seperti itu. Nah, kenapa? Yang satu kan kalau ibu-ibu kan ya baru juga anaknya masih kecil belum mandiri sudah hamil. Kalau ibunya hamil kan biasanya ada rada kurang enak, rada pusing, belum lagi memperhatikan suaminya. Berarti kan anak kurang perhatian itu, belum pola makan ya, pola asuhnya sebagainya, itu juga menyebabkan rawan stunting. Stunting ya. Untuk berikutnya katanya jangan terlalu tua. Ini Boleh. Kalau menikah atau mempunyai anak, kita ibunya itu terlalu tua juga, kita kan hormonnya sudah mulai berkurang seperti itu. Udah gitu juga kita itu fisik kekuatannya itu juga berkurang. Ini juga mempengaruhi dalam pola asuh anak. Contoh ini misalnya ya, anak mau nyuapin aja ada rasa bagaimana, termasuk juga mau menggendongnya ataupun ini kan kalau sudah tua tenaganya sudah kurang. Dan di reproduksi juga semakin tua itu juga akan rawan juga di saat mau melahirkan itu kurang tenaganya, termasuk juga HB tensi dan darah itu kurang bagus juga gitu, seperti itu. Jadi memang disarankan itu memang ya di usia-usia 25 ke atas sampai 35 itu gitu. Nah, kalau di atas 35 kita perempuan itu kan hormon sudah berkurang, tenaga juga sudah berkurang seperti itu. Itu. Sementara perawatan anak kan memang butuh perhatian yang cukup. Betul. Itu mungkin. Iya, dari pemerintah saja sudah menghimbau ya, Bang. Iya. Ya sudah sangat menghimbau untuk usia-usia. Iya.
reproduksi. Tapi ini permasalahannya kok ketika kalau kayak saya nih masih punya anak cewek melupain punya cowok, ini permasalahannya. Ya. Jadi kan kata orang masih penasaran, gitu kan? Nah itu gimana cara mencegahnya gitu? Saya sebagai salah satu juga dari pemerintah ya menghimbau kepada masyarakat, cewek sama cowok sama-sama. Sama saja. Kalau nanti anaknya itu sama-sama perempuan gitu ya nanti menantunya cowok. Kalau cowok yang menantunya perempuan kan anak dan menantu sama saja. Oh gitu. Nah ini enak nih jadi jelas sih kan. Jadi jangan nambah lagi kali ya. Karena juga usia juga. Lagi juga gini Bang ya, kalau kita punya anak banyak-banyak nanti bapaknya kasihan. Oh gitu. Saya nggak bisa diperhatiin. Terus juga termasuk juga wanitanya kan pakai daster lagi ya. Karena nanti bapaknya melirik kanan kiri nanti galau juga. Gitu. Permasalahan juga itu jadinya ya. Di samping juga banyak anak kan juga biaya pendidikan sekarang udah nggak murah, pasti banyak. Betul banget. Anak sekarang biaya hidup juga kan mulai dari pulsa dan sebagainya. Itu sebenarnya saling. Ibunya nanti bisa dandanan lebih cantik, bapaknya juga tidak terlalu memikirkan banyak biaya, bisa happy menjadi rumah tangga atau keluarga yang bahagia. Nah, ini bener enak nih kalau begini dengernya nih, adem kayaknya nih. Iya, sebagai nasihat juga ya. Mudah-mudahan nanti mitra yang mendengarkan juga merasa puas juga ya. Iya. Karena stunting itu berpengaruh karena kiri depan belakang seperti itu Bang Betot. Bu, apa sih yang harus disampaikan buat pendengar El Gangga Bu? Karena kita kayaknya waktu kita juga nggak lama lagi Ci. tapi udah seru. Talkshow-nya begitu waktu dong. talkshow-nya. Kepada pemirsa El Gangga dimanapun Anda berada, kami dari Dinas DPPKB Kota Bekasi menyarankan agar pertama adalah nikah usia yang setelah ditentukan oleh pemerintah, yaitu program 2125 minimal. Yang kedua, mari kita sama-sama membentuk rumah tangga yang bahagia, yaitu punya anak, 2 anak, lebih sehat dan lebih harmonis. Insya Allah. Ya. Yang ketiga, anak-anak kita generasi bangsa, mari kita sukseskan penurunan stunting khususnya Kota Bekasi, umumnya nasional, dengan mencegah stunting, maka kita mempunyai nanti di 2045 menjadi anak-anak generasi emas, generasi bangsa yang berkualitas. Luar biasa. Keren banget. Ini bisa sebagai contoh bukan sebagai contoh lagi, memang perlu diteladani. Siapa sih anaknya yang nggak pengen sukses, yang sehat? Kita juga pasti seorang tua seperti itu kalau Itu cita-cita orang tua Bang. Iya. Oke Bang. Bu, kayaknya kita memang harus diselesaikan gitu. Tapi kita sudah jelas buat mitos zaman sekarang. Biasanya kita ada segmen pertanyaan juga, tapi ini sudah diwakilkan oleh saya juga tadi. Kita juga terus mendukung stunting di Kota Bekasi ya. Bu, ada pesan lagi nggak buat ibu-ibu nih? Buat ibu-ibu, jangan buat bapak-bapak, buat ibu-ibu dulu. Ya, bagaimana? Karena kalau saya lihat di Kota Bekasi ini banyak masih tentang kurangnya merawat anak yang baik, Bu, kalau saya perhatikan. Baik, untuk ibu-ibu yang ada di Kota Bekasi yang cantik-cantik, gitu ya. Mari kita sama-sama merawat anak kita, mulai dari dalam kandungan sampai nanti minimal balita, tapi sampai dewasa. Yang pertama adalah bagaimana anak kita itu berkembang dengan baik, dengan asupan gizi yang bagus. Karena gini, gizi itu nggak mesti mahal. Ada istilah dari saya tuh B2SA. B-nya itu bergizi. Bergizi itu nggak mesti mahal, di tukang sayur juga banyak. Oke. Yang kedua, beragam. Beragam itu maksudnya bermacam-macam, bisa wortel, misalnya bayam dan sebagainya. Nggak mesti harus yang mahal gitu ya. Udah gitu, seimbang.
Seimbang itu di usia misalnya itu udah setahun, porsinya seberapa, usia 2 tahun pasti kita tahu, usia 3 tahun tahu gitu ya. Jadi jangan sampai itu monoton gitu. Yang terakhir BA-nya itu adalah aman. Aman itu terhindar dari pengawet, pewarna, pemanis. Jadi kita harus ya sebagai ibu memang katanya juga kasih ibu sepanjang masa. Betul. Seperti itu. Jadi mari kita jangan sampai malas ya. Kita rawat anak kita dengan memberikan kasih sayang itu yang baik dan mudah-mudahan nanti anak-anak kita menjadi anak yang cerdas. Amin. Baik, Pola. Karena waktu juga yang misalkan, tapi udah jelas banget yang disampaikan Ibu Dokter kita di El Ganda hari ini, karena memang intinya kita jaga untuk anak kita buat masa depannya. Betul banget. Kita harus berjumpa lagi nanti dalam waktu dan gelombang yang sama. Pasti. Ibu terima kasih atur ya Bu ya. Terima kasih Bu Dokter. Kita pamit. Ya, assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.